Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasafari. Saya dari Universitas Dian Nusantara, program studi Teknik Informatika. Kali ini kita akan menjelajahi topik tentang sistem deteksi penipuan di vintage. Dalam pembahasan kali ini terdapat beberapa bahasan. Yang pertama itu pentingnya deteksi penipuan di vintage. Yang kedua, langkah-langkah deteksi penipuan. Yang ketiga, perbandingan metode deteksi. Yang keempat, analisis SWOT pada sistem deteksi penipuan. Yang kelima, studi kasus, yaitu Kredivo, OVO, dan Dana. Dalam dunia vintage yang terus berkembang, deteksi penipuan menjadi aspek krusial untuk menjaga integritas dan sistem keuangan. Dengan meningkatnya transaksi digital, risiko penipuan juga semakin tinggi, sehingga perlunya langkah preventif yang efektif dan tidak bisa diabaikan. Langkah yang pertama yaitu perlindungan konsumen. Meningkatkan kepercayaan konsumen adalah prioritas utama. Dengan sistem deteksi penipuan yang handal, tidak hanya melindungi konsumen dari kerugian finansial, tetapi juga memberikan rasa aman yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital. Keberhasilan dalam mencegah penipuan akan memperkuat hubungan antara perusahaan dan pengguna, sehingga menciptakan loyalitas yang berharga. Yang kedua, yaitu keberlanjutan bisnis. Mengurangi risiko kerugian menjadi fokus yang berikutnya. Dengan sistem deteksi yang efisien, perusahaan dapat mendeteksi dan menghentikan transaksi mencurigakan sebelum menyebabkan kerugian besar. Ini tidak hanya melindungi aset perusahaan, tetapi juga memastikan keberlangsungan operasional di tengah persaingan yang ketat. Menjaga reputasi perusahaan juga sangat penting. Insiden penipuan dapat merusak citra perusahaan dan mengakibatkan hilangnya pelanggan. Dengan menerapkan teknologi canggih seperti machine learning dan analisis data, perusahaan vintage dapat secara proaktif mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman, memastikan bahwa mereka tetap dapat dipercaya oleh konsumen. Lalu yang terakhir yaitu inovasi teknologi. Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam deteksi penipuan di sektor vintage. Penerapan algoritma dan penggunaan machine learning merupakan langkah inovatif yang sangat penting. Dengan memanfaatkan berbagai algoritma machine learning, perusahaan dapat secara efektif mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan mencegah kerugian finansial. Algoritma seperti random forest, gradient boosting machine, neural networks, dan support vector machine telah terbukti efektif dalam mendeteksi pola penipuan yang kompleks. Random forest misalnya unggul dalam menangani data yang tidak seimbang, sementara neural networks mampu mengenali pola yang sangat rumit dalam transaksi. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing algoritma, perusahaan dapat meningkatkan akurasi deteksi penipuan secara signifikan. Machine learning juga memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan beradaptasi dengan teknik penipuan yang terus berkembang. Dengan pemantauan real-time, machine learning dapat mendeteksi anomali dan perilaku mencurigakan secara otomatis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan respon yang lebih cepat terhadap potensi ancaman. Deteksi penipuan yang efektif memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Berikut adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil untuk memastikan bahwa sistem deteksi penipuan dapat berfungsi dengan baik. Langkah pertama yaitu pengumpulan data. Data transaksi pengguna harus dikumpulkan secara real-time, mencakup berbagai informasi penting seperti jumlah transaksi, lokasi, waktu, dan juga metode pembayaran. Data ini menjadi fondasi untuk analisis lebih lanjut. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin baik sistem dapat mengenali pola dan anomali yang mungkin menunjukkan aktivitas mencurigakan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki infrastruktur yang mampu menangani volume data yang besar dan beragam. Langkah berikutnya yaitu melakukan analisis pola transaksi. Di sini, algoritma digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan. Misalnya, frekuensi transaksi yang tinggi dalam waktu singkat atau transaksi dengan jumlah yang jauh di atas rata-rata dengan menjadi indikator potensi penipuan. Dengan menganalisis pola ini, perusahaan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku normal pengguna dan mendeteksi penyimpangan dari pola tersebut. Selanjutnya, yaitu penerapan model pembelajaran mesin. Model-model ini dilatih menggunakan data historis untuk mengenali perilaku mencurigakan dan mengidentifikasi anomali dalam transaksi secara otomatis. Dengan menggunakan teknik seperti klasifikasi dan regresi, model ini dapat memberikan prediksi akurat tentang kemungkinan suatu transaksi adalah penipuan atau tidak. Keunggulan dari model pembelajaran mesin adalah kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknik penipuan baru seiring waktu. Setelah potensi penipuan terdeteksi, tindakan respon cepat sangat penting untuk meminimalkan kerugian. Langkah ini melibatkan pemblokiran transaksi mencurigakan dan melakukan verifikasi tambahan kepada pengguna untuk memastikan keamanan.
Misalnya, perusahaan dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna untuk menginformasi apakah mereka benar-benar melakukan transaksi tersebut. Proses verifikasi ini tidak hanya membantu dalam mencegah kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem keamanan perusahaan. Dalam mendeteksi penipuan di sektor vintage, terdapat dua metode utama yang sering digunakan. Yang pertama, yaitu metode berbasis aturan. Metode ini menggunakan serangkaian aturan atau kriteria yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Misalnya, transaksi dengan jumlah yang melebihi batas tertentu atau yang dilakukan dari lokasi yang tidak biasa yang dapat langsung ditandai sebagai mencurigakan. Kelebihan dari metode ini adalah kemudahan dalam implementasi dan kecepatan dalam memberikan hasil. Namun, kelemahannya adalah keterbatasan dalam menangkap pola penipuan yang lebih kompleks karena tidak dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku pengguna atau teknik penipuan baru. Lalu yang kedua, yaitu metode pembelajaran mesin. Metode ini memanfaatkan algoritma untuk menganalisis data transaksi dan mengidentifikasi pola penipuan yang lebih rumit. Dengan menggunakan teknik seperti klasifikasi dan regresi, model ini dapat belajar dari data historis dan terus beradaptasi dengan modus operandi penipuan yang baru. Kelebihan utama dari metode ini adalah akurasi yang tinggi dalam mendeteksi anomali, serta kemampuannya untuk mengurangi false positives. Namun, tantangannya terletak pada kebutuhan akan data berkualitas tinggi dan waktu pelatihan model yang cukup. Analisis SWOT memberikan wawasan mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sistem deteksi penipuan di sektor vintage. Mari kita telaah masing-masing aspek ini. Yang pertama, strength. Salah satu kekuatan utama sistem deteksi penipuan adalah kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara real-time. Teknologi seperti AI dan machine learning memungkinkan identifikasi pola dan anomali dengan akurasi tinggi, sehingga dapat mendeteksi potensi penipuan sebelum merugikan konsumen. Selain itu, sistem ini dapat mengurangi waktu investigasi penipuan hingga 95%, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Selanjutnya, weakness. Terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan pada historis bisa menjadi masalah, karena jika data tersebut tidak mencakup semua jenis penipuan baru yang muncul, sistem mungkin tidak dapat mendeteksi ancaman dengan efektif. Selain itu, kompleksitas algoritma machine learning seringkali memerlukan sumber daya teknis yang tinggi dan pemeliharaan berkelanjutan. Lalu, opportunities. Peluang untuk pengembangan sistem deteksi penipuan sangat besar. Dengan pertumbuhan pesat dalam transaksi digital, ada permintaan yang meningkat untuk solusi lebih canggih dan responsif. Lalu yang terakhir yaitu threats. Akhir ini, ancaman terhadap sistem deteksi penipuan juga signifikan. Meningkatnya serangan cyber dan teknik penipuan yang semakin kompleks menuntut adaptasi terus-menerus dari sistem yang ada. Selain itu, ketidakpastian regulasi dan potensi sanksi hukum dapat mempengaruhi implementasi teknologi baru. Dalam dunia vintage yang terus berkembang, penerapan sistem deteksi penipuan yang efektif sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas perusahaan. Mari kita lihat bagaimana 3 perusahaan fintech terkemuka di Indonesia seperti Kredivo, OVO, dan Dana dalam menerapkan strategi deteksi penipuan yang inovatif dan proaktif. Yang pertama yaitu Kredivo. Kredivo telah mengembangkan sistem deteksi penipuan yang canggih dengan menggunakan algoritma analisis data dan memantau aktivitas secara real-time. Sistem ini dirancang untuk mengenali pola perilaku pengguna yang mencurigakan, sehingga dapat mengidentifikasi potensi penipuan sebelum kerugian terjadi. Dengan pendekatan ini, Kredivo mampu menjaga keamanan pengguna sambil memberikan layanan yang cepat dan efisien. Untuk mencegah penipuan, Kredivo menerapkan langkah-langkah verifikasi identitas yang ketat. Proses pendaftaran mencakup verifikasi melalui foto KTP dan selfie pengguna. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam data yang diberikan, sistem secara otomatis akan memblokir akun tersebut. Ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat mengakses layanan Kredivo, memberikan rasa aman bagi semua pelanggan. Selanjutnya, OVO. OVO memanfaatkan big data untuk melakukan analisis transaksi secara mendalam dan real time. Dengan menerapkan sistem scoring risiko, OVO dapat menilai setiap transaksi berdasarkan pola perilaku pengguna dan mendeteksi aktivitas yang tidak biasa. Pendekatan ini memungkinkan OVO untuk mengambil tindakan cepat jika ada indikasi potensi penipuan. Selain analisis transaksi, OVO juga fokus pada keamanan pengguna dengan menyediakan notifikasi untuk setiap transaksi mencurigakan. Proses verifikasi tambahan diterapkan saat pengguna melakukan login atau melakukan transaksi dalam jumlah besar, memberikan lapisan perlindungan ekstra terhadap ancaman penipuan. Yang terakhir yaitu Dana. Dana mengambil langkah proaktif dalam mendeteksi penipuan dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi anomali dalam pola penggunaan aplikasi. Tim khusus dibentuk untuk menangani laporan penipuan dari pengguna secara cepat dan efisien.
memastikan respon yang tepat waktu terhadap potensi ancaman. Selain teknologi yang canggih, Dana juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran keamanan di kalangan penggunanya. Mereka menyediakan informasi edukatif tentang cara mengenali penipuan dan melaksanakan kampanye untuk membantu pengguna memahami langkah-langkah pencegahan yang dapat mereka ambil. Dengan pendekatan ini, Dana tidak hanya melindungi pengguna tetapi juga memberdayakan mereka untuk lebih waspada terhadap risiko penipuan. Kesimpulannya, deteksi penipuan di sektor vintage sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga keberlanjutan bisnis. Dengan penerapan teknologi canggih seperti machine learning dan AI, perusahaan dapat meningkatkan akurasi deteksi serta respon terhadap potensi ancaman. Namun, tantangan tetap ada dalam menghadapi metode penipuan yang terus berkembang. Implementasi sistem deteksi yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pelanggan serta reputasi perusahaan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.